Suasana penuh kehangatan menyelimuti salah satu pagelaran budaya Tionghoa di Kota Bandung ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, hadir memenuhi undangan para tokoh keturunan Tionghoa di kota ini. Kehadiran beliau bukan sekadar seremonial semata, melainkan bentuk penghormatan tulus seorang pemimpin yang selalu diakui dekat dengan rakyat, tanpa membedakan asal-usul suku maupun budaya. Kang Deddy Mulyadi diundang langsung oleh para tokoh masyarakat Tionghoa di Bandung karena dianggap sebagai pemimpin yang berpengaruh, berprestasi, dan senantiasa menjaga kebersamaan antar warga di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini Bandung itu memiliki satu pusat kebudayaan Tiongkok. Orang bilang Tionghoa. Dan ini adalah kekayaan kebudayaan yang makin memperkuat dan memperkokoh posisi Bandung. Gedung ini tidak boleh menjadi mercusuar yang semakin menjauhkan disparitas dengan lingkungan. Caranya bagaimana? Pemerintahnya, gubernur dan wali kotanya harus cerdas. Dalam pidatonya yang disimak dengan penuh perhatian, beliau menyampaikan pandangan yang menyentuh hati seluruh hadirin, bahwa budaya Sunda dan budaya Tionghoa memiliki banyak kemiripan, dan keduanya adalah warisan leluhur yang sudah ada sejak ribuan tahun silam. Syarat nilai luhur dan ketinggian budi pekerti. Sejak kecil saya mengenal budaya Sunda, dan di dalamnya ternyata banyak hal yang bersumber atau berpadu dengan budaya Tionghoa, bahasa, kebiasaan, hingga cara berpikir. Mari kita bangun peradaban ini dengan pendekatan kebudayaan. Oke. Orang Sunda itu sama dengan orang Tiongkok, punya kebudayaan tinggi. Contohnya apa? Dia sudah punya tulisan sejak lama. Cuman bedanya orang Tiongkok huruf kanjinya tidak berubah sampai hari ini. Dubesnya ngomong pakai bahasa Tiongkok. Orang Sunda huruf kanjina leungit pakai huruf Sangsekerta. Ngomongna geus teu wani ngomong Sunda. Kenapa? Hilang kepercayaan diri. Hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sosok yang terbuka terhadap pengetahuan. Dia berbicara, belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya di zaman kenabian peradaban Cina itu sudah sangat berkembang pesat. Peradaban Sunda juga sudah sangat berkembang pesat. Pertama. Yang kedua, bagi orang Sunda, budaya Tiongkok bukan barang baru. Sampai lebaran pun ingetnya sama orang Tiongkok. Bajunya baju koko. Baju akang, baju koko. Dua budaya besar ini sudah hidup berdampingan, saling mengisi, dan saling memperkaya, ujar Kang Deddy Mulyadi.
Beliau mengajak seluruh masyarakat Sunda di Jawa Barat untuk senantiasa menghargai, mempelajari, dan meniru kebaikan-kebaikan yang ada dalam budaya Tionghoa ketekunan. Semangat menjaga tradisi dan rasa hormat kepada leluhur. Pesannya tegas, meskipun Indonesia semakin maju dan modern, budaya tradisional dari setiap suku bangsa tidak boleh ditinggalkan, apalagi sampai luntur tertelan zaman. Dalam tradisi bertani, Imlek itu tanda kesuburan. Pada saat Imlek itulah orang Sunda dulu mulai menanam. Maka datanglah hujan ngebul, hujan ngecrek. Disebutnya tahun babaru Cina. Gitu. Kemudian lahirlah makanan yang jadi khas Cianjur dan Sukabumi, mochi. Lamun awak engko, awak bapak, awak enci, moal aya mochi. Paling aya mapo, mapopo. Itu mochi. Itu tradisinya. Bentuk kerajinan kayunya, pembungkusnya saja itu khas Cina. Nah kemudian orang Sukabumi punya order ketika tahun baru Cina, nyin dodol, dodol Cina. Jadi dalam kaidah kebudayaannya, orang Cina sama orang Sunda teh geus dulur, tiba heula. Kunaon sok amak orang Sunda ke orang Cina, amak nama kieu urang Cina beunghar, urang Sunda mararat kene eta amak nama. Nah, setelah pidato yang disambut tepuk tangan meriah, Kang Deddy Mulyadi diajak berkeliling dan menikmati berbagai pertunjukan serta koleksi di Museum Budaya Tionghoa tersebut, mulai dari keindahan karya kaligrafi, benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, hingga pelestarian bahasa dan sastra tradisional. Semuanya disimak dengan penuh kekaguman. Begitu kita jadikan momentum peresmian pusat kebudayaan ini menjadi kebudayaan kita semua. Saya tadi sudah telepon kepada PU Pak Wali, nanti kita bareng-bareng, saya bilang segera 2027 kita tata dengan baik, dan ini harus punya implikasi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kenang-kenangan dari Ketua Yayasan Dana Sosial Priangan, dan juga ada ini Kang mengingat Al-Quran dari MTP Masyarakat Tionghoa Peduli yang juga sudah mencetak lebih dari 1000 kitab suci. Terima kasih. Tadinya belajarnya di mana, Dek? Pesantren. Pesantren diajarin. Sekarang udah ngajar. Guru udah master. Berapa jumlahnya? Ini kayak hama ya? Ya, ada istilah hama. Yang juga menarik perhatian, di tempat itu pun terlihat bahwa kedekatan budaya bukan sekadar kata-kata. Terdapat warga keturunan Sunda yang justru menguasai bahasa Tionghoa dan menjadi pengajar. Begitu pula sebaliknya warga Tionghoa yang fasih berbahasa Sunda dan mencintai budaya tanah air. Oh iya, jadi orang-orang keturunan Tionghoa, orang Sunda anu asalna akhirnya buyutna di Tionghoa belajar bahasa Mandarinnya. Teteh belajar bahasa Mandarin di mana? Saya asalnya belajar di pondok pesantren di Cisarua. Cisarua Lembang. Iya. Belajar bahasa Mandarin ke Tiongkok langsung. Iya, ke Berapa Tiongkok. bulan? Di Tiongkoknya dapat beasiswa 1 semester. Orang harus tahu, sini kita beritahu. Nah, sini tetehnya. Nah, ini teteh siapa? Imat. Teh Imat ini pesantrennya mana? Di Bandung Barat Cisarua, pesantren Cisarua. Darul Inayah. Sekarang ngajarin bahasa Tiongkok ke cici-cici tak? Ini cici-cici ini nggak bisa bahasa Tiongkok. Nggak bisa, Pak. Padahal keturunan
Belajarnya dari Teteh. Teteh belajar bahasa Cina di mana? Ya, saya kemarin di Hebei Shibantas ya, di Hebei. Oh, dikirim ke Hefei. Iya. Dikirimnya sama siapa? Confucius Institute. Oh, dari Confucius Institute. Bukti nyata bahwa perbedaan bukan sekat, melainkan jembatan yang memperkuat persaudaraan. Kehadiran Kang Deddy Mulyadi di pagelaran budaya Tionghoa ini kembali menegaskan siapa beliau sebenarnya. Seorang pemimpin yang merakyat, yang tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, maupun latar belakang. Baginya, semua warga Jawa Barat adalah satu keluarga dan menjaga. Nah mana deh pakai Chinese KDM? Mana coba KDM ada? Oh udah dibikin. Saya tadi diberek. Tadi diberek. Sabdo panjang kebun panjang. Kalau dia saya yang dengan kalian. Saya. Mau mana? Kali dia Kang, anunya. Coba. Nah, ini tulisan saya. Oh hebat. Karek diajar ya teh kan. Belajar di umur seberaha? Baru 3 tahun itu tadi gurunya. Oh hebat. Kang Deddy harus dipotongnya. Ya sok. Aduh. Dipoto dulu bikin kayak gitu. Tuh foto. Hebat. Aduh, ini mas saya sangat bangga di foto sama Kang Deddy dengan karya. Hebat. Wah. Satu lagi Kang, saya mau belajar nulis aksara Sunda. Sok atuh. Bener satu lagi. Aksara Cina nggak bisa, aksara Sunda. Aksara Sunda. Aksara Sunda teh kan hampir mirip dengan aksara Cina. Saya mau bikin aksara Sunda perdalam. Iya. Nah, kita belajarnya kemana Kang? Ayah. Tahu pantun biasa. Saya mau. Iya. Karena saya penjualnya seniman. Iya. Kaganga aksara Sunda. Iya, aksara Sunda. Izin foto sama jenderal. Oh ya.